Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memperbaharui syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita, keseharian kita, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan seputar kepribadian Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tentu tahu betul bagaimana pentingnya kita mengenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan modal besar kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seseorang itu akan dikumpulkan nanti dengan orang yang dicintainya di hari akhirat. Kita kalau mengandalkan ibadah yang kita miliki, kita tahu bagaimana kualitas ibadah kita yang kadang fluktuatif. Ya, kadar keimanan kita juga yang fluktuatif. Tetapi dengan modal cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan busyra, kabar gembira yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabatnya dan kepada kita semua, bahwa orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya di hari akhirat nanti. Allah memasukkan kita dari golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencintai sesuatu atau mencintai orang lain, hal minimal yang dimiliki adalah mengenal tentang apa yang dicintainya. Mengenali siapa yang dicintainya. Bagaimana mungkin ia mencintai sesuatu yang tidak ia kenal? Bagaimana mungkin ia mencintai seseorang yang tidak ia kenal betul? Makanya penting untuk senantiasa kita mengenali, mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kesejatian cinta kita kepada beliau alaihi afdhalus salati wa taslim. Karena orang-orang Arab menyebutkan man jahila syai'an adahu. Ya, siapa yang tidak mengetahui sesuatu, maka cenderung ia akan membenci sesuatu tersebut. Ya, kadang masih ada penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaan-celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah itu berangkat dari ketidaktahuan. Sekiranya mereka mengenali dan mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mencintai, mereka akan jatuh hati pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang menghimpun tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini. Kita masih berada di bab yang pertama, yaitu sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki hadis yang ke-9. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Abu Musa Muhammad bin Al-Muthanna. Ya, qal haddatsana Muhammad bin Ja'far, qal haddatsana Syu'bah an Simak bin Harbin qal sami'tu Jabir bin Samurah yaqul. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Samurah yaqul, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doli al-fami, adalah mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Samurah, itu tidak kecil. Ashkalal ain, ya, mata beliau itu ujungnya itu panjang. Kemudian manhusal aqib, tumit beliau itu tidak terlalu tebal. Ya, ini sifat fisik yang digambarkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Samurah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 informasi yang disampaikan oleh Jabir bin Samurah. Yang pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulutnya tidak kecil. Ya, tidak sempit, bukan juga mulut yang terlalu besar dan lebar. Ya, tetapi betul-betul proporsional dengan fisik beliau. Ya, betul-betul seimbang dengan fisik beliau, sebagaimana yang lainnya jamaah sekalian yang sudah pernah kita bahas. Ya, dalam perkara fisik, ya seakan-akan betul-betul terukur. Ya, meskipun di dalam agama kita urusan fisik ini bukan indikator kemuliaan seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak pernah mengukur kalian dari fisik kalian. Wala ila amwalikum, Allah juga tidak pernah membeda-bedakan kita dari harta-harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi yang merupakan indikator kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang tersembunyi dalam hati-hati kita dan apa yang telah kita amalkan, lakukan di dunia ini. Namun ada saja hamba-hamba yang Allah berikan keutamaan fisik yang indah, keutamaan fisik yang terukur, yang proporsional, yang ideal. Di antaranya tentu saja yang paling utama adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sahabat itu masing-masing menyampaikan penggambaran mereka tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang indah. Seperti Jabir bin Samurah, beliau menceritakan bagaimana mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan mulut yang kecil sempit, ya, bukan juga mulut yang besar dan lebar. Ya, karena itu tentu saja ya tidak sesuai dengan keindahan. Tetapi mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya proporsional. Beliau bukan orang yang bermulut kecil dan bukan juga orang yang bermulut lebar sekali, baik lebar bermakna ya, hakiki ya, atau bermakna majasi. Ya, karena kadangkala ya mulut lebar itu dimaknai dengan majas atau maknawi, yaitu bahwa mulut lebar itu sombong. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentu saja tidak seperti itu. Ya, beliau adalah orang yang penuh dengan tawadu, ya rendah hati, ya bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Ashkalal ain. Sifat yang kedua yang disampaikan oleh Jabir bin Samurah adalah ashkalal ain. Rawi dari hadis ini Syu'bah itu langsung bertanya kepada rawi yang lain, yaitu Simak. Ma ashkalal ain? Apa itu ashkalal ain? Atau ashkalul ain? Tawilu shikil ain. Iya. Ashkalul ain itu adalah ujung mata yang memanjang, ya, kelihatan runcing, dan ini pun lambang keindahan jamaah sekalian dari mata seseorang. Kemudian yang terakhir, ya, dari keterangan Jabir bin Samurah, manhusal aqib, tumit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qalilul lahmil aqib,
tidak terlalu tebal. Ya, ini lagi-lagi juga penggambaran tentang indahnya fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tumit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan tumit yang tebal, yang banyak sekali lemak atau dagingnya, tetapi ya betul-betul tumit yang indah. Ya, dari hadis-hadis yang kita bahas ini jamaah sekalian, ya, hampir semua sahabat sudah menyebutkan dari ujung rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ujung kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana rambutnya Rasulullah, bagaimana dahinya Rasulullah, bagaimana hidungnya Rasulullah, kemudian bagaimana dadanya Rasulullah, dan seterusnya turun ke bawah jamaah sekalian, sampai tumitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun digambarkan, dan semuanya sampai pada satu kesimpulan. Sebagaimana juga sahabat tatkala ditanya tentang kesimpulan fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan kami tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diantara alasan kesempurnaan cinta seseorang, karena diantara alasan orang mencintai orang lain itu adalah karena fisiknya. Ya, kalau kita ingin mencintai seseorang karena fisiknya, maka fisik yang terbaik itu ada pada fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajah yang rupawan, fisik yang ideal, dan seterusnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mencintai seseorang karena jasa-jasanya kepada kita, siapa orang yang lebih berjasa kepada kita melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita ingin mencintai seseorang karena ia juga sangat mencintai kita, maka siapa orang yang lebih mencintai kita melebihi cintanya Rasulullah kepada umatnya, yang bahkan di penghujung hidupnya yang ia ingat adalah umatnya. Ia ingatkan sholatnya, as-sholah, as-sholah, as-sholah wa ma malakat aimanukum. Rasulullah ingatkan wasiat keimanan kepada umatnya. Beliau bukan memberikan wasiat khusus kepada keluarganya, kepada kerabatnya, tetapi yang beliau ingat adalah umatnya. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis berikutnya Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Hannad bin As-Sari qala haddatsana Abthar bin Al-Qasim. Ya. Kemudian an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah, masih dari sahabat yang sama, Jabir bin Samurah qala, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari yang terang. Wa alaihi hullatun hamra, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar, maka saya pun melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga melihat rembulan. Falahu indi ahsanu minal qamar, dan sungguh bagiku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih indah dari rembulan purnama. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah persaksian sahabat yang mulia Jabir bin Samurah bahwa suatu malam yang terang beliau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai gaun, memakai pakaian yang berwarna merah. Ya, pakaian yang berwarna merah ini jamaah sekalian sudah pernah kita jelaskan. Ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang memakai pakaian berwarna merah. Namun dalam hadis ini ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang berwarna merah. Iya, kita sudah menjelaskan bahwa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pakaian yang berwarna merah khalis, yang betul-betul 100% merahnya, ya tidak tercampur sedikit pun dengan warna yang lain. Adapun yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah gaun merah yang bermotif atau bercampur dengan warna yang lain. Inilah pakaian yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam tersebut, pada malam yang terang. Faja'altu anzuru ilaih, kata Jabir bin Samurah. Saya pun memandang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ilal qamari, dan juga membandingkannya dengan bulan purnama. Falahu indi ahsanu minal qamar, dan sungguh bagiku
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih indah, lebih rupawan, lebih menarik daripada bulan purnama. Ini sebagaimana juga persaksian sahabat-sahabat yang lain bahwa kami tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dibandingkan dengan sesama manusia, akan tetapi sahabat mengatakan tidak ada yang lebih indah dari sesuatu apapun yang pernah dipandang oleh mata yang lebih indah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak manusia, tidak sesuatu apapun yang dipandang indah oleh orang. Apakah itu bulan purnama, atau pemandangan yang indah, atau matahari terbenam di senja hari, itu tidak mengalahkan keindahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita kelak di hari akhirat kesempatan untuk bersua dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memandang indah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena qadarullahi wa ma syaa fa'al. Kita ditakdirkan hidup di masa yang berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di tempat yang terpaut jauh dari tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita semua kenikmatan memandang wajah indah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga, dan juga tentu saja kalau bisa Allah mengaruniakan kepada kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun itu di alam mimpi kita. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya adalah Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun Al-Bara bin Azib. Seseorang bertanya kepada Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla saif. Apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Qal, Bara bin Azib mengatakan la, tidak. Bal mithlal qamar, akan tetapi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu justru seperti bulan purnama. Apa maksudnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Antara saif dan antara pedang dan bulan purnama. Apakah yang pertama kata ulama kita, apakah dari sisi cahayanya? Yang kedua, ataukah dari sisi bentuknya? Yang pertama dari sisi cahayanya. Kata Bara bin Azib, wajahnya Rasulullah tidak seperti pedang, maksudnya tidak seperti cahaya pedang, kilatan pedang, tetapi seperti qamar, seperti cahaya rembulan. Ini dari sisi yang pertama, cahaya. Kenapa jamaah sekalian? Kilatan pedang itu, cahaya pedang itu hanya sesekali saja, kemudian hilang biasa saja. Adapun cahaya rembulan itu konsisten. Sepanjang ia ada, maka sepanjang itu ia bisa tetap menerangi apa yang ada di sekitarnya. Maka seperti itulah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dipandang. Tidak seperti kilatan pedang yang hanya indah sesaat saja, di awal saja, lalu kemudian setelah itu biasa-biasa saja. Tetapi seperti rembulan yang indahnya itu konsisten, yang indahnya itu bertahan lama. Semakin kita melihat, semakin kita akan melihat keindahan yang ada pada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti cahaya kilatan pedang yang hanya sesekali saja, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari sisi bentuknya. Apakah seperti bentuk pedang yang cenderung sangat lonjong, ataukah seperti bulan yang agak bulat? Ini pun ditafsirkan oleh ulama kita dengan tafsiran yang seperti ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak panjang mukanya atau tidak lonjong mukanya seperti pedang, tetapi cenderung agak bulat seperti bulan purnama. Fitadwirihi. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melangkah pada hadis yang berikutnya. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Abu Dawud al-Masahifi Sulaiman bin Salam qala haddatsana An-Nadr bin Sumail
an Salih bin Abil Akhdar, an Ibnu Syihab, an Abi Salama, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyiduna Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat putih. Ka'annama sigha min fiddah. Seakan-akan beliau itu dicelup di perak, dibuat dari perak. Rajilas sya'ri. Rambut beliau itu berombak, tidak lurus, tidak juga keriting. Ini jamaah sekalian sifat fisik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini sejalan dengan informasi sahabat yang lainnya. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang putih, bahkan seperti beliau itu dicelup dari perak. Ya, dan putihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sudah pernah jelaskan adalah putih yang ideal, putih yang proporsional, bukan seperti putih penyakit. Ya. Dan putih yang cenderung kemerah-merahan, putih yang ideal bagi manusia. Kemudian informasi yang lain dari Abu Hurairah dan sejalan dengan informasi dari Anas bin Malik dan sahabat yang lainnya, rajilas sya'ri. Rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rajil, berombak. Ini lagi-lagi ideal, tidak lurus, kaku, ya seperti kadang rambut perempuan, juga tidak keriting apalagi sampai keribo. Ya, tetapi rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lurus dan keriting, yaitu berombak. Ya, dan ini tentu saja rambut yang ideal ya bagi seorang laki-laki, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarani Al-Laits bin Sa'ad an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Rasulullah Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, urida alayya al-anbiya, ditampakkan kepadaku para nabi. Fa'idha Musa darbun minar rijal, dan ditampakkan kepadaku salah satunya adalah Musa, ya, seorang laki-laki yang betul-betul kekar, tegap. Ka'annahu min rijali syanu'atan, ia seakan-akan orang yang berasal dari suku Syanu'ah. Suku Syanu'ah ini ya terkenal laki-lakinya itu kekar, ya, dan fisiknya itu ideal. Nah, ini diantara karakter fisik Nabi Musa yang dilihat oleh Rasulullah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wara'aitu Isa ibna Maryam, dan saya pun ditunjukkan tentang Isa bin Maryam, diperlihatkan Isa bin Maryam. Bagaimana fisik Isa bin Maryam? Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwatu bin Mas'ud. Kata Rasulullah, ia sangat mirip, paling mirip dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mirip dengan Nabi Isa, yaitu Urwah bin Mas'ud. Adapun Nabi Musa orangnya kekar, tegap. Ya, wa ra'aitu Ibrahim. Ya, adapun Nabi Ibrahim yang saya lihat, kata Rasulullah, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syahaban syabahan sahibukum. Adapun Nabi Ibrahim itu yang saya lihat itu paling mirip dengan sahabatmu ini. Siapa itu pemirsa sekalian? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Ibrahim itu fisiknya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukanya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi Ibrahim adalah nenek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Nabi Ismail. Iya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu Jibril alaihi salam, dan saya pun melihat juga malaikat Jibril. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihya. Adapun yang mirip mukanya dengan malaikat Jibril itu mirip dengan sahabat Rasulullah Dihya ibnu Khalifah al-Kalbi.
Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah ditampakkan kepada beliau, ditunjukkan kepada beliau para nabi. Maka Rasulullah mengabarkan ya kepada sahabat-sahabatnya yang tidak pernah ketemu dengan nabi yang lain. Ya, Rasulullah sampaikan Nabi Musa itu seperti ini. Ya, orangnya kekar, ya, tegap. Kemudian adapun Nabi Ibrahim itu mirip sahabat kalian ini. Yaitu siapa? Yaitu Rasulullah sendiri. Ya, jadi Rasulullah yaitu mirip dengan Nabi Ibrahim. Kemudian adapun Nabi Isa itu mirip dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Sementara malaikat Jibril itu mirip dengan Dihya ibnu Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Syahidnya di sini jamaah sekalian, yaitu dari sisi fisik dan muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mirip dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, yang merupakan nenek moyang beliau memang. Ya, jadi Rasulullah dan Nabi Ibrahim itu mirip. Ya, dan dari umatnya Rasulullah dan sahabatnya yang mirip dengan Rasulullah, yaitu Ja'far, kemudian cucu Rasulullah Hasan, itu mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hadis yang ke-14. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Bashar qala akhbarana Yazid bin Harun an Sa'id Al-Jurairi qala sami'tu Abu Tufail yaqul. Saya pernah mendengar Abu Tufail mengatakan. Abu Tufail ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terakhir wafat. Ya, jadi beliau di antara sahabat Rasul yang paling terakhir meninggal. Beliau bernama Amir bin Wathilah. Ya, beliau mengatakan, Abu Tufail ini mengatakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baki ala wajhil ardi ahad. Ya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada lagi di atas permukaan bumi ini yang pernah melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sisa saya yang masih hidup. Iya. Iya. Ahad ra'ahu ghair, tidak ada lagi selainku, kata Abu Tufail ini, yang pernah melihat langsung Rasulullah kecuali sisa saya yang masih hidup. Kemudian dikatakan kepada beliau, sifhuli, ya, gambarkan kepada kami bagaimana itu fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menarik pemirsa sekalian. Kata Abu Tufail, sahabat yang paling terakhir ini, kana abyad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya putih. Kemudian malihan, orangnya tampan, muqassada, dan fisiknya itu ideal pertengahan. Ini 3 kesimpulan dari Abu Tufail Amir ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ditanya sebagai orang terakhir yang masih hidup yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in pun bertanya, gambarkan kepada kami, ya, deskripsikan kepada kami bagaimana itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Amir, Abu Tufail ini menceritakan Rasulullah dalam 3 kata. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya putih. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orangnya tampan rupawan. Dan yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam posturnya itu ideal. Posturnya itu pertengahan. Dan ini sejalan dengan riwayat Anas bin Malik dan yang lainnya sebelumnya. Rasulullah tidak terlalu tinggi sekali, tidak juga pendek. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rambutnya itu ideal, ya, mukanya ideal, bahkan mulutnya ideal, warna kulitnya ideal, ya, sehingga betul-betul, ya, perfect, ya, dari sisi keindahan manusia. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hizami qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Thabit Az-Zuhri qala haddatsani Ismail bin Ibrahim bin akhi Musa bin Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat sekaligus kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
aflaja thaniyatain, adalah gigi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rapi. Ya, idza takallama ru'iya kan nur. Ya, kalau beliau berbicara seakan-akan ada cahaya yang keluar di antara gigi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakhruju min baini thanayahu. Ya, yang keluar di antara dua gigi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemirsa sekalian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu giginya rapi. Rapi dalam artian tidak terlalu rapat sampai akhirnya tidak berbaris rapi. Ya, lalu kemudian juga tidak terlalu jarang. Ya, tapi betul-betul ideal dan rapi, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu jarang. Dan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, ya maka seakan-akan ada cahaya yang keluar di antara dua gigi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tentu saja karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, kepada khairu khalqillah, kepada makhluk terbaik yang pernah beliau ciptakan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan fisik yang betul-betul indah, yang betul-betul sempurna keindahannya. Dan ini semakin menguatkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun di dalam agama kita, ya fisik ini adalah sifatnya given, ia adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak dianjurkan untuk mengikuti fisiknya Rasulullah. Ya, Rasulullah orangnya putih, ya kita yang sudah terlanjur kemudian memiliki kulit warna gelap, ya karena etnis kita mungkin memang seperti itu, maka tidak diharuskan ya kita memakai pemutih kemudian supaya bisa juga putih. Rambut juga mau dijadikan berombak, gigi juga sudah mau dirapikan dan seterusnya. Ya, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masalah fisik ini bukan ukuran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada saja hamba yang Allah berikan kelebihan fisik, keindahan fisik. Salah satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian kita teladani akhlaknya, untuk kemudian kita cintai beliau dengan sebenar-benarnya cinta, dan pada akhirnya nanti mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Saya kira ini pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tanda kenabian yang ada di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih ada kaitannya dengan fisik Rasulullah. Ada tanda kenabian khusus yang Allah berikan pada fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipelajari oleh ahli kitab, yang beberapa sahabat Rasulullah akhirnya masuk Islam ya karena telah melihat tanda kenabian yang ada pada punggung Rasulullah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya pemirsa sekalian, dan tentu saja kita harapkan dengan banyak-banyak kita mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kata beliau, umatnya yang paling dekat nanti di hari akhirat adalah yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.